Eliminasi yang mengguncang logika musik dangdut. Selamat malam pemirsa. Panggung Dangdut Akademi 7 kembali diguncang keputusan yang menimbulkan tanda tanya besar. Eliminasi Arbil Asahan bukan sekedar perpisahan satu kontestan, tetapi menjadi peristiwa yang menggoyahkan logika penilaian musik itu sendiri. Arbil dikenal sebagai pemilik cengkok dangdut klasik yang nyaris sempurna, stabil, bersih, dan konsisten sejak awal kompetisi. Dalam standar vokal murni, namanya justru sering disebut sebagai referensi kualitas. Oleh karena itu, tersingkirnya Arbil di babak krusial terasa janggal dan sulit diterima secara teknis. Keputusan ini langsung memicu gelombang reaksi publik yang mempertanyakan arah sebenarnya dari kompetisi DA7. Apakah ini masih ajang pencarian vokalis terbaik? Atau telah bergeser menjadi panggung seleksi entertainer dengan nilai jual tinggi? Eliminasi Arbil menjadi simbol benturan antara seni murni dan realitas industri hiburan televisi. Sebagai reporter yang mengikuti DA7 sejak awal, kami mencatat bahwa momen ini merupakan salah satu keputusan paling kontroversial musim ini, karena bertentangan langsung dengan ekspektasi musikal yang selama ini dibangun oleh kompetisi itu sendiri. Arbil Asahan dan standar vokal nyaris tanpa celah. Sepanjang perjalanan DA7, Arbil Asahan tampil sebagai representasi vokalis dangdut klasik yang matang secara teknik. Ia jarang melakukan kesalahan nada, memiliki kontrol napas yang stabil, serta penguasaan cengkok yang rapi dan autentik. Konsistensi inilah yang membuat Arbil sejak awal digadang-gadang sebagai kandidat kuat menuju babak akhir. Dalam banyak penampilan, ia tidak membutuhkan gimik berlebihan karena kualitas suaranya sudah menjadi daya tarik utama. Namun ironisnya, kesempurnaan teknis ini justru menjadi bumerang. Dalam konteks reality show, vokal yang stabil sejak awal dianggap tidak memberikan kejutan baru. Arbil dinilai terlalu aman dan tidak menunjukkan transformasi drastis. Padahal dari sudut pandang musik murni, kestabilan adalah nilai tertinggi. Disinilah kontradiksi mulai terlihat. Ketika standar teknis bertabrakan dengan standar hiburan, kualitas vokal yang seharusnya menjadi keunggulan justru berubah menjadi kelemahan. Eliminasi Arbil menandai pergeseran paradigma bahwa di panggung kompetisi modern, bakat saja tidak lagi cukup tanpa elemen drama dan evolusi visual. Munculnya dugaan main mata dan bias non-musikal. Pasca eliminasi, istilah main mata ramai diperbincangkan publik. Perlu diluruskan, tudingan ini tidak selalu dimaknai sebagai kecurangan personal, melainkan dugaan adanya bias penilaian yang disengaja terhadap faktor non-musikal. Publik melihat adanya kecenderungan juri mengesampingkan kualitas teknis demi kepentingan komersial dan daya tarik rating. Arbil dianggap tidak memenuhi kriteria menjual dalam jangka panjang, meskipun unggul secara vokal. Dugaan ini diperkuat dengan fakta bahwa kontestan lain yang memiliki kelemahan teknis justru diloloskan karena dinilai lebih menarik secara visual dan naratif. Main mata dalam konteks ini adalah kompromi dengan tuntutan industri hiburan. Reporter mencatat bahwa sejak beberapa musim terakhir, reality show musik memang semakin menekankan aspek drama, konflik, dan storytelling. Eliminasi Arbil memperkuat persepsi bahwa penilaian telah bergeser dari kualitas suara menuju potensi viral. Inilah yang kemudian memicu krisis kepercayaan publik terhadap integritas kompetisi DA7. Perpecahan pandangan di antara panel juri. Investigasi reporter mengindikasikan adanya perbedaan pandangan yang tajam di internal panel juri. Juri yang berfokus pada teknik vokal diyakini masih menempatkan Arbil sebagai salah satu peserta terbaik secara musikal. Namun suara mereka diduga kalah dominan dibanding juri yang menilai dari perspektif showbiz dan industri. Dalam diskusi internal, Arbil dinilai kuat sebagai penyanyi, tetapi lemah sebagai produk hiburan jangka panjang. Keputusan eliminasi ini mencerminkan kompromi yang berat, di mana kualitas vokal harus dikorbankan demi mempertahankan dinamika acara. Perpecahan ini terlihat jelas saat pengumuman hasil, ketika ekspresi beberapa juri tampak muram dan tidak sepenuhnya puas. Kondisi tersebut memperkuat dugaan bahwa eliminasi Arbil bukan keputusan bulat secara artistik, melainkan hasil kalkulasi strategis. DA7 dalam hal ini tidak lagi beroperasi semata sebagai kompetisi musik, tetapi sebagai mesin industri hiburan yang harus terus bergerak dan menarik perhatian publik. Kegagalan showmanship dan inovasi panggung. Meski unggul secara vokal, Arbil menunjukkan keterbatasan dalam aspek showmanship. Di babak-babak akhir, ketika kontestan lain mulai berani mengambil risiko dengan koreografi, rearansemen lintas genre, hingga permainan visual yang agresif, Arbil memilih bertahan pada pakem dangdut klasik. Kesetiaan ini menunjukkan integritas artistik, tetapi di mata juri justru dianggap sebagai stagnasi. Panggung DA7 menuntut inovasi yang konstan, bukan hanya konsistensi. Reporter mencatat bahwa reality show modern mengharapkan peserta untuk terus berubah dan menciptakan momen baru. Arbil gagal memenuhi ekspektasi tersebut. Ia tampil rapi tetapi tidak mengejutkan.
Dalam logika televisi, kejutan lebih bernilai dibanding kestabilan. Kegagalan memahami tuntutan ini menjadi faktor penting yang mempercepat eliminasinya. Arbil menjadi contoh nyata bahwa vokalis murni harus beradaptasi jika ingin bertahan di panggung hiburan modern. Pertarungan The Perfect versus The Progressive. Eliminasi Arbil mempertegas pola lama dalam kompetisi DA7. Kemenangan hampir selalu berpihak pada yang progresif, bukan yang sempurna. Arbil adalah simbol The Perfect, peserta dengan kualitas matang sejak awal. Sementara kontestan lain yang lolos mewakili The Progressive, mereka yang menunjukkan lonjakan perkembangan signifikan. Contoh paling mencolok adalah Valen, yang sempat dikritik datar, namun berhasil bangkit menjadi performa agresif dan penuh kejutan. Juri dan penonton cenderung lebih menghargai progres dramatis dibanding stabilitas. Dalam konteks hiburan, perjalanan naik turun dianggap lebih menarik daripada performa konsisten. Arbil kalah bukan karena buruk, tetapi karena terlalu baik sejak awal. Ia tidak memiliki ruang naratif untuk berkembang. Inilah paradoks kejam di dunia reality show, di mana kesempurnaan justru menjadi penghalang menuju kemenangan. Ketegangan di balik layar dan keputusan kalkulatif. Sumber internal yang kami temui mengungkapkan bahwa keputusan eliminasi Arbil diwarnai perdebatan sengit. Ada kekhawatiran bahwa melepas Arbil akan merusak kredibilitas kompetisi, namun pada akhirnya pertimbangan bisnis dan dinamika acara lebih diutamakan. Eliminasi ini adalah keputusan kalkulatif, mengorbankan aset vokal yang stabil demi mempertahankan aset hiburan yang lebih dinamis. Juri dalam posisi ini tidak hanya bertindak sebagai penilai musik, tetapi juga sebagai pengelola brand acara. DA7 harus memastikan setiap episode tetap menarik dan memiliki potensi viral. Dalam logika tersebut, Arbil dianggap tidak lagi memberikan nilai tambah. Keputusan ini mencerminkan realitas pahit industri hiburan, di mana seni seringkali harus tunduk pada strategi pasar. Ledakan kemarahan publik dan krisis kepercayaan. Eliminasi Arbil memicu reaksi keras dari publik. Media sosial dibanjiri komentar kecewa, tudingan ketidakadilan, dan tuntutan transparansi. Banyak penonton merasa bahwa bakat murni telah dikalahkan oleh kepentingan rating. Kemarahan ini tidak hanya ditujukan pada juri, tetapi juga pada sistem penilaian secara keseluruhan. Publik mempertanyakan apakah suara mereka masih memiliki arti. Reporter mencatat bahwa ini adalah salah satu gelombang protes terbesar musim ini. Krisis kepercayaan pun tak terhindarkan. Jika tidak ditangani dengan serius, DA7 berisiko kehilangan legitimasi sebagai ajang pencarian bakat. Kasus Arbil menjadi simbol kekecewaan kolektif terhadap arah kompetisi yang dinilai semakin menjauh dari esensi musik. Implikasi jangka panjang bagi generasi dangdut. Tersingkirnya Arbil Asahan membawa pesan keras bagi generasi dangdut berikutnya. Standar baru telah ditetapkan, vokal hebat saja tidak cukup. Seorang calon bintang harus mampu menjadi entertainer serba bisa, menguasai branding diri, aktif di media sosial, dan piawai membangun narasi personal. Arbil menjadi studi kasus penting tentang bagaimana keunggulan teknis bisa kalah di tengah tuntutan industri hiburan visual. Kompetisi seperti DA7 kini lebih mencari figur yang siap dijual, bukan hanya suara yang indah. Pesan ini menjadi peringatan bagi calon peserta bahwa mereka harus beradaptasi atau tersingkir, betapapun hebat kualitas vokalnya. Arbil Asahan, martir vokal sempurna. Sebagai kesimpulan, eliminasi Arbil Asahan adalah tragedi kontemporer di panggung reality show. Ia menjadi martir dari vokal sempurna yang harus tunduk pada tuntutan komersial dan drama. Dugaan main mata juri pada akhirnya mencerminkan kenyataan bahwa di industri hiburan, seni murni seringkali tidak cukup kuat melawan kepentingan rating. Arbil meninggalkan DA7 dengan kehormatan sebagai penyanyi berkualitas, namun juga dengan pertanyaan besar yang masih menggantung. Apakah DA7 benar-benar mencari vokalis terbaik atau sekedar entertainer paling menjanjikan? Kisah Arbil akan terus dikenang sebagai pengingat pahit bahwa di dunia hiburan modern, kesempurnaan teknis hanyalah fondasi, bukan jaminan kemenangan.